Apakah kamu sering merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang lain? Atau mungkin kamu merasa sulit untuk memahami apa yang sedang dipikirkan orang lain? Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-yang. Kamu akan menemukan tips dan trik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan menjadi pendengar yang baik. Buku ini berisi banyak contoh kasus dalam kehidupan nyata yang menggambarkan kesulitan dalam berkomunikasi, serta solusi praktis untuk mengatasinya. So, don't skip video kami agar Anda mendapatkan insight dalam ringkasan buku ini. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-yang, membahas beberapa poin penting tentang keterampilan komunikasi dan hubungan antar manusia, yaitu 1. Pentingnya komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif tidak hanya penting dalam lingkup profesional, tapi juga dalam hubungan pribadi dan pergaulan sehari-hari. Komunikasi yang efektif membutuhkan kepekaan terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara, serta memperhatikan konteks dan situasi yang tepat. Selain itu, komunikasi yang efektif juga memerlukan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Dalam buku ini, Oh Soo-yang memberikan banyak contoh situasi di mana komunikasi yang buruk dapat menyebabkan masalah dan konflik. Sebagai contoh, komunikasi yang buruk di tempat kerja dapat menyebabkan kebingungan, ketidaksepakatan, dan bahkan konflik antar karyawan. Sementara itu, dalam hubungan pribadi, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksepahaman, kesalahpahaman, dan bahkan keretakan hubungan. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi juga tentang cara kita mengatakannya. Kita harus memperhatikan intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah ketika berbicara dengan orang lain. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi kita dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan mencapai hasil yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui buku Bicara Itu Ada Seninya, Oh Soo-yang memberikan banyak solusi praktis untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, sehingga kita dapat mengatasi masalah komunikasi yang terjadi. 2. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik merupakan keterampilan penting yang tidak boleh diabaikan, karena hal ini dapat mempengaruhi hasil dari interaksi komunikasi yang kita lakukan. Menjadi pendengar yang baik melibatkan beberapa hal, seperti memberikan perhatian penuh, memahami dan mengekspresikan empati, dan menghindari melakukan interrupting atau mengabaikan pembicaraan orang lain. Menjadi pendengar yang baik juga berarti mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memastikan bahwa kita memahami apa yang sedang dibicarakan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu orang lain memperjelas gagasannya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan konteks dan situasi yang tepat, serta memperhatikan bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi wajah mereka untuk memahami lebih baik pesan yang ingin disampaikan. Dalam kesimpulannya, Oh Soo-yang menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dapat membantu kita memperbaiki hubungan dengan orang lain, menghindari kesalahpahaman, dan memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan memperoleh hasil yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Contoh kasus dan solusi praktis. Salah satu contoh kasus yang disajikan oleh Oh Soo-yang adalah tentang seorang manajer yang berbicara dengan bawahan mereka secara kasar dan agresif. Manajer ini sering memotong pembicaraan bawahan mereka dan tidak pernah mendengarkan pendapat mereka dengan baik. Akibatnya, bawahan mereka tidak dihargai
dan sulit bekerja sama dalam lingkungan yang tidak nyaman. Solusi yang diberikan oleh Oh So-young untuk kasus ini adalah untuk mengambil waktu dan mendengarkan dengan cermat pendapat bawahan, serta memperhatikan cara berbicara dan ekspresi wajah saat berbicara dengan mereka. Dengan begitu, manajer dapat menentukan bahwa mereka memperhatikan dan menghargai pendapat bawahan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Contoh kasus lain yang dijelaskan adalah tentang pasangan suami istri yang sering terlibat dalam konflik karena ketidaksepahaman dan kesalahpahaman. Dengan memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi suara satu sama lain, mereka dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan memperbaiki hubungan mereka. Dengan menggunakan contoh kasus dan solusi yang disajikan dalam buku ini, kita dapat memahami bagaimana keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu kita mencapai hasil yang lebih baik dalam kehidupan kita. 4. Refleksi diri dan perbaikan. Pada awal buku, Oh So-young menunjukkan bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam komunikasi adalah tidak mampu memahami perspektif orang lain. Dia menyarankan agar kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan mempertimbangkan pandangan mereka sebelum memberikan respon atau tanggapan. Pentingnya belajar mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan tanpa prasangka, sehingga kita dapat lebih memahami perasaan dan pikiran mereka. Selain merefleksikan cara kita berkomunikasi, Oh So-young juga menyarankan untuk meminta umpan balik dari orang lain, termasuk kritik yang membangun dan saran perbaikan. Kita perlu menerima kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, dan berusaha untuk mengatasi kekurangan kita, untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi yang baru dipelajari dan mencapai tahu cara terbaik untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan latihan dengan mengalami situasi yang berbeda, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Perbaikan keterampilan komunikasi membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Dengan merefleksikan cara kita berkomunikasi, meminta umpan balik, dan berlatih, kita dapat menjadi pembicara dan pendengar yang baik, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 5. Pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan sopan. Bahwa bahasa yang baik dan sopan akan memudahkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih efektif. Agar kita menghindari penggunaan bahasa kasar yang tidak sesuai dengan situasi atau orang yang kita ajak berbicara, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat menyinggung atau menimbulkan kesalahpahaman dan merusak hubungan kita dengan orang lain. Pentingnya penggunaan kata-kata yang memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain, seperti menggunakan kata-kata sopan, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Penggunaan kata-kata sopan tersebut dapat meningkatkan kesan positif pada lawan bicara dan membantu menciptakan hubungan yang baik. Bahasa yang baik dan sopan tidak hanya membantu kita memahami orang lain dengan baik, tapi juga membantu menciptakan hubungan yang baik dan menghindari kesalahpahaman yang merugikan. Itulah pembahasan mengenai buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh So-young. Dalam buku ini kita diajak untuk memperbaiki keterampilan komunikasi kita dan mengembangkan kemampuan untuk berbicara dengan efektif dan sopan. Melalui pembahasan di video ini, semoga kita dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan komunikasi yang baik, sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik dan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk belajar dan memperbaiki diri dalam hal berbicara dan berkomunikasi, karena berbicara memang ada seninya. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.